Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuwenyeta Aurayasmin, NIM 2281126. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal proyek kami yang berjudul Sistem Informasi Penjualan Buku Berbasis Web Menggunakan Laravel. Proyek ini kami beri nama Wijaya Book sesuai nama toko buku yang menjadi fokus pengembangan sistem. Kami memulai proyek ini dengan tujuan utama untuk membantu toko buku Wijaya mengoptimalkan penjualan mereka secara online. Dengan sistem ini, toko dapat memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik dan meningkatkan operasional melalui data yang lebih terorganisir. Kami juga akan menyediakan laporan yang berguna untuk analisis pasar. Sesuai dengan ringkasan eksekutif yang tercantum, deskripsi singkat proyek ini merupakan solusi efektif untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam penjualan buku. Manfaat bagi pelanggan melalui layanan yang lebih baik dan akses informasi yang mudah. Dan tujuan proyek ini adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional proses penjualan buku, menyediakan platform belanja online yang mudah digunakan dan aman, serta menyediakan laporan penjualan yang akurat dan real time. Untuk latar belakangnya sendiri, seiring perkembangan zaman, industri penjualan buku mengalami pergeseran ke arah digitalisasi. Namun, toko buku Wijaya masih menghadapi beberapa tantangan besar seperti pengelolaan stok manual yang rawan kesalahan, proses transaksi yang lambat, serta ketiadaan platform online untuk menjangkau pasar lebih luas. Oleh karena itu, sistem ini menjadi solusi yang relevan. Selanjutnya, untuk tujuan dari proyek ini adalah untuk menciptakan sebuah sistem yang mampu meningkatkan efisiensi operasional toko, khususnya dalam hal pengelolaan stok dan transaksi. Selain itu, pelanggan akan mendapatkan pengalaman belanja yang lebih mudah dan nyaman. Kami juga menambahkan fitur pelaporan yang memudahkan pemilik toko dalam menganalisis performa bisnis mereka. Seperti yang sudah tercantum pada PPT adalah meningkatkan efisiensi operasional, itu mencakup pencatatan stok otomatis, pemrosesan pesanannya lebih cepat dan akurat, pembuatan laporan dan penjualan yang efisien. Yang kedua adalah menyediakan platform belanja online yang mudah, termasuk fitur pencarian intuitif, informasi produk yang lengkap, proses pembayaran yang aman, serta mendukung analisis bisnis, itu mencakup laporan penjualan real time, perencanaan stok yang lebih baik, dan identifikasi tren pasar. Selanjutnya, untuk ruang lingkupnya sendiri adalah ada dua, yaitu lingkup pekerjaan meliputi analisis kebutuhan pengguna, perencanaan arsitektur sistem, pengembangan UI UX, pengembangan database, integrasi metode pembayaran dan pengiriman, serta pengujian sistem. Selanjutnya ada batasan proyek, yaitu waktunya 12 bulan dengan biaya maksimal 200 juta, dan fokus proyek ini adalah fitur inti seperti manajemen produk, keranjang belanja pembayaran. Fitur tambahan akan dikembangkan di tahap selanjutnya, dan fokus web bukan mobile. Selanjutnya, untuk metodologi pengembangan, kami menggunakan metodologi waterfall karena pendekatan ini cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang sudah jelas di awal. Tahapannya meliputi analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi pengujian, hingga evaluasi dan penyelesaian. Metode ini memastikan setiap tahapan terselesaikan dengan sempurna sebelum berlanjut ke tahap berikutnya. Adapun jadwal proyek kami ada 5 tahapan, yaitu analisis kebutuhan dengan durasi 3 bulan, ada perancangan sistem dengan durasi 1 bulan, pengembangan sistem dengan durasi 4 bulan, pengujian atau testing 1 bulan, dan implementasi dan evaluasi selama 1 bulan. Selanjutnya ada anggaran proyek. Anggaran proyek kami sebesar 153.775.000. Itu mencakup biaya honorarium tim pengembang, bahan habis seperti server, hosting, dan domain, perjalanan untuk pertemuan stakeholder, serta kebutuhan lain-lain seperti konsumsi tim dan dokumentasi proyek. Selanjutnya ada sumber daya yang diperlukan meliputi tim pengembang
lapangan yang terdiri dari analisis sistem, arsitek perangkat lunak, programmer, desainer UI UX, tester, dan manajer proyek. Setiap peran memiliki tanggung jawab yang spesifik untuk memastikan keberhasilan proyek ini. Selanjutnya ada kebutuhan fungsional, ada fitur utama. Yang poin A adalah halaman utama, ini meliputi slider yang menampilkan promo atau buku terbaru. Selanjutnya ada pencarian buku berdasarkan judul, penulis, atau kategori. Ada daftar kategori buku yang tersedia, serta daftar buku teralis dan rekomendasi. Yang poin B adalah halaman detail buku. Ini mencakup informasi lengkap buku seperti judul, penulis, penerbit, sinopsis, ISBN, dan lain-lain. Selanjutnya ada gambar sampul buku, ada ulasan pengguna, serta tombol tambahkan ke keranjang. Yang poin C adalah keranjang belanja. Ini mencakup daftar buku yang dipilih, jumlah buku per item, total harga, dan tombol lanjutkan ke pembayaran atau hapus dari keranjang. Dan poin selanjutnya adalah halaman pembayaran. Ini meliputi pilihan metode pembayaran seperti transfer bank, kartu kredit, dan lain-lain. Ada formulir pengisian data pengiriman serta tombol konfirmasi pembayaran. Selanjutnya ada poin E, yaitu halaman profil pengguna. Ini mencakup informasi pribadi pengguna, riwayat pesanan, daftar buku yang di wishlist, dan pengaturan akun. Selanjutnya ada halaman admin. Ini meliputi manajemen data buku, manajemen kategori buku, manajemen pengguna, manajemen pesanan, dan laporan penjualan. Selanjutnya ada fitur tambahan seperti sistem review, notifikasi, fitur pencarian lanjut, dan halaman bantuan. Selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional. Di sini kinerjanya seperti respon cepat setiap tindakan pengguna, halaman web dimuat dengan cepat, dan mampu menangani beban transaksi tinggi. Dan keamanan, ini mekanisme autentikasi yang kuat, enkripsi data pengguna dan transaksi, serta pembaruan keamanan secara teratur. Adapun stabilitas, untuk mengakomodasi peningkatan jumlah pengguna, menampung penambahan jumlah buku tanpa penurunan kinerja, dan ketersediaan ini waktu uptime tinggi, cadangan data secara teratur, dan rencana pemulihan bencana. Selanjutnya ada usability, ini antarmuka, intuitif, dan mudah digunakan, navigasi yang jelas, serta konsistensi tampilan dan fungsionalitas. Adapun reliabilitas itu mencakup deteksi dan penanganan kesalahan dengan baik, sistem tetap berfungsi meskipun terjadi kesalahan pada komponen tertentu. Adapun portabilitas ini mencakup dapat dijalankan pada berbagai platform dan perangkat, interaksi dengan berbagai jenis database, dan pemeliharaan ini kode yang ditulis dengan baik dan terdokumentasi, serta desain modular untuk mempermudah pengubahan dan penambahan fitur. Adapun desain sistem arsitektur sistemnya ini ada bagiannya, yaitu ada front end. Ini mencakup browser pengguna mengirimkan permintaan ke server memproses permintaan dan mengirimkan respon berupa halaman HTML, JavaScript untuk interaktivitas halaman. Adapun back-end ini mencakup server aplikasi memproses permintaan front-end, mengakses database untuk mengambil data, logika bisnis untuk pemrosesan data, dan API untuk komunikasi terstruktur antar front-end dan back-end. Adapun database itu untuk menyimpan data produk, pengguna, pesanan, dan lain-lain. Adapun infrastruktur, yaitu jaringan untuk menghubungkan komponen sistem, hosting untuk sumber daya server dan jaringan, CDN untuk mempercepat pengiriman konten statis. Adapun untuk desain basis datanya, kita relasi antar tabelnya ada produk dengan kategori itu menggunakan one to many, pembelian dan supplier one to many, pembelian detail dan pembelian menggunakan one to many, pembelian detail dan produk menggunakan many to many, penjualan dan member menggunakan one to many, penjualan detail dan penjualan menggunakan one to many, penjualan detail dan produk menggunakan many to many. Adapun desain antarmukanya seperti ini. Dan bahasa pemrograman dan teknologi yang digunakan, kita menggunakan Laravel sebagai bahasanya. Adapun pengertian Laravel adalah
Framework PHP dirancang untuk mempermudah pengembangan aplikasi berbasis web dengan struktur kode yang rapi dan efisien. Adapun teknologi berbasis website yang digunakan dalam Laravel meliputi HTML, CSS, JavaScript untuk membangun antarmuka pengguna yang dinamis dan responsif. Untuk proses pengembangannya sendiri, perangkat lunak berbasis Laravel dimulai dengan tahap perancangan arsitektur sistem dan perencanaan fitur yang akan diimplementasikan. Pada tahap awal ini, struktur database dirancang menggunakan migrasi Laravel untuk memastikan fleksibilitas dalam pengelolaan skema database. Selanjutnya, pengembang menuliskan kode menggunakan sinteks PHP dan mengintegrasi Blade templating engine untuk membangun antarmuka pengguna yang dinamis dan juga memanfaatkan fitur routing dan middleware Laravel untuk mengatur alur navigasi keamanan aplikasi. Adapun masalah yang dihadapi selama implementasi adalah pengelolaan dependensi dan kompatibilitas versi framework, ketidakcocokan versi, optimasi performa aplikasi, pengamanan data, dan autentikasi pengguna. Adapun jenis pengujian yang dilakukan adalah pengujian unit, pengujian integrasi, pengujian fungsional, dan pengujian performa, dan pengujian keamanan. Untuk hasil pengujiannya adalah menunjukkan bahwa perangkat lunak memenuhi kriteria yang telah ditentukan dalam hal fungsionalitas, kinerja, dan keamanan. Meski sempat ditemukan beberapa masalah kecil selama tahap pengujian, semuanya telah berhasil diatasi dengan penyesuaian kode dan konfigurasi. Aplikasi ini dinyatakan siap untuk diimplementasikan di lingkungan produksi dengan tingkat identifikasi resiko. Yang pertama ada resiko teknis, resiko finansial, dan resiko operasional. Untuk mitigasi resikonya, yang pertama mengatasi resiko teknis, audit dan manajemen dependensi, optimasi performa, keamanan aplikasi, dan mengatasi resiko finansial meliputi pengendalian anggaran dan biaya. Selanjutnya ada mengatasi resiko operasional meliputi transfer pengetahuan dan dokumentasi, cadangan data, dan rencana pemulihan, pelatihan, dan dukungan untuk pengguna. Untuk pencapaian proyeknya, proyek pengembangan perangkat lunak berbasis Laravel berhasil mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan yang telah ditetapkan di awal. Selanjutnya untuk pembelajaran yang diperoleh, yang pertama pembelajaran teknis, pembelajaran manajerial, dan peningkatan soft skill. Adapun rekomendasinya yaitu peningkatan stabilitas sistem, peningkatan keamanan lebih lanjut, integrasi dengan teknologi baru dan API eksternal, pengujian dan pemeliharaan sistem secara rutin, peningkatan pengalaman pengguna, UI UX, dan peningkatan dokumentasi dan pelatihan pengguna. Adapun lampirannya ini meliputi kode-kodenya. Di sini ada implementasi kelas diagram controller ke program untuk user, ada untuk halaman login, ada register, ada routing Laravelnya, ada web.php. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurina dengan NIM 2281121. Di sini saya akan menemukan hasil proyek pembuatan sistem informasi penjualan buku berbasis web menggunakan Laravel. Di sini saya mempunyai kelompok yaitu Yunita Aura Yasmin dengan NIM 2281126. Nah, di sini saya akan menemukan hasil proyek kami, di mana kita langsung masuk saja ke halaman proyeknya. Nah, di sini ini halaman awal user yang sudah mendaftar di website tersebut. Selanjutnya tampilan-tampilan buku-buku ini akan tampil ketika admin mengupload produk tersebut. Nah, misalnya untuk masuk ke
adminnya kita juga melakukan login terlebih dahulu. Nah, kita akan diarahkan ke dashboard adminnya. Di sini adminnya ada ini dashboard, ada ini untuk ordernya, total bukunya, user yang meregistrasi, dan total order. Nah, ini settingnya untuk menyeting tampilan. Nah, di halaman setting ini untuk menyeting nama site name-nya atau nama situsnya sebagai Wijaya Group. Ini deskripsinya, ini logonya karena saya belum memasukkan logonya. Nah, untuk masternya itu ada fitur untuk book, yaitu yang menyangkut ada data buku dan tambah buku. Yang pertama di data buku ini ada data-data buku yang telah terupload, di mana tadi akan tersimpan, akan menampilkan di halaman usernya. Nah, ini data bukunya itu ada title-nya ini, authornya ini, kategorinya kategori bisnis, dan harganya 15.000. Stoknya ini karena belum dibuat untuk stoknya, untuk actionnya ini ada untuk melihat. Nah, ini untuk detailnya dari sebuah buku tersebut. Ini untuk mengedit sama menghapus, misal ini dihapus, oke. Kalau diedit ini juga bisa diedit, misal ini diedit. Nah, misal ini ganti-gantiannya ekonomi. Nah, buku sudah diedit. Misal kita bisa menambahkan buku baru lagi dengan klik add book, atau bisa ke sini, ke fitur berikutnya di sini untuk menambahkan data bukunya. Nah, bisa kita isikan bisnis. Ini nomor untuk ISBN-nya kita masukkan, terus autornya kita buat fix, editionnya kita buat Indonesia, total bukunya, halaman bukunya itu kita buat 65 saja. Untuk tanggal publishnya kita buat terserah 2024, 2024. Terus price-nya kita ambil 56.000. Untuk deskripsinya kita
jurus jitu bisnis mulai nol. Kita pilih untuk covernya, kita pilih ini saja, kita open, kita save. Untuk kategorinya kita pilih untuk kategori bisnis, kita save. Nah, datanya akan masuk ke list data buku tersebut. Nah, untuk kategorinya, untuk di fitur kategori di sini kita dapat menambahkan, misal kita menambahkan kategori cerita Jepang, kita save. Nah, data kategori nanti akan masuk ke list di sini. Kita bisa juga hapus ataupun bisa edit. Untuk fitur berikutnya ada fitur supplier, dimana kita akan menginputkan nama suppliernya sama alamatnya dan untuk nomor teleponnya. Misal kita name suppliernya Rick, addressnya Blitar, ternyata kasih terserah saja, terus kita save. Nah, ini nanti akan masuk ke list data suppliernya. Nah, untuk user ini diambil ketika ada user yang meregistrasi. Nah, untuk statusnya ini masih belum kami perbarui, masih ada errornya. Nah, di sini kita bisa menghapus untuk user-user tersebut. Nah, di menu di fitur selanjutnya ada beberapa menu, ada stock dan transaction. Nah, di sini di fitur stock ada submenunya juga untuk stock historis, stock in dan stock out-nya. Nah, untuk di stock historis ini dimana dia akan menampilkan nah, untuk tipe stoknya sama actionnya. Untuk stock in-nya dia akan menampilkan data-data untuk menambahkan berapa stok yang ada. Misalkan kita menambahkan untuk yang ini dengan suppliernya RIP dengan total stoknya itu misal 100. Nah, kita add, maka dia akan menambahkan ke list data di sampingnya sini. Nah, selanjutnya untuk stock out ini untuk tadi misal ini stoknya total misal contohnya masih 23, yaitu akan menghapus di stok ini sisa berapakah stoknya itu kurang lebih. Nah, dia akan masuk di sini. Kita lihat untuk stoknya di stock in storiesnya ini untuk data-datanya. Nah, di sini kita untuk kita kan tadi sudah menambahkan data buku baru. Nah, dia nanti ditampilkan kita menambahkan ini bisnis dengan harga. Nah,
kita belum mempunyai stok untuk buku yang berjudulkan bisnis. Kita masuk ke halaman usernya. Kita harus login terlebih dahulu. Nah, ini kita sudah untuk login-nya kita berhasil. Selanjutnya kita proses berdahulu untuk masuk ke halaman home-nya atau halaman user tersebut. Nah, tadi kita kan menambahkan untuk ini ekonomi dan bisnis. Nah, di sini ada logo dan nama website tersebut. Nah, di sini kita belum tampilannya belum kita perbarui lagi. Nah, di sini ada button untuk mencari kategori. Di sini ada bisnis, novel, dan cerpen. Di halaman home ini akan menampilkan semua kategori, semua yang kita upload dari adminnya. Nah, untuk halaman kategori di sini ada beberapa kategori novel, bisnis, dan cerpen. Misal kita klik novel, nah dia akan menampilkan data buku yang ada di novel. Nah, untuk keranjang di sini misal kita coba masukkan data atau buku, salah satu buku ini kita masukkan ke card. Nah, dia nanti akan langsung masuk ke sini. Nah, misal kita karena bisnis ini belum kita kasih stoknya, jadi kita belum bisa membeli untuk ini. Jadi kita bisa hanya untuk membeli ini saja. Kita harus klik ini untuk mencentang. Nah, di sini nanti kita akan bisa mencek out-nya. Nah, di sini karena akunnya belum saya benahi untuk error, belum kami benarkan untuk errornya. Jadi di sini user belum bisa melakukan transaksi tersebut. Untuk button hapus ini user sudah bisa melakukan hapus data tersebut, tapi belum bisa melakukan kategori. Untuk error pada transaksi ini akan kita perbaharui. Nah, untuk di profile ini nama penggunanya, nama usernya. Terus ini untuk profile, di profile ini memuat beberapa data. Nah, di sini ada edit profile. Nah, di sini kita dapat di sini seharusnya untuk gambar profilnya. Di sini kita bisa mengedit apa yang kita ingin edit. Ini untuk menambahkan foto untuk menampilkan di sini. Nah, di sini kita tidak. Nah, coba saja kita tambahkan foto email, misalnya kita birthday-nya 12 dan 1 2000. Nah, pokoknya kita
tugasnya cut paste. Untuk fotonya kita random saja, misal misal kita pakai ini saja untuk profilnya, terus kita coba cek apakah ada errornya. Nah, karena di sini untuk upload profilnya ada errornya, belum kita benahi, jadi kita tidak mengupload profil terlebih dahulu. Nah, berikut tadi sedikit demo tentang proyek kami. Seharusnya jika tadi errornya sudah bisa dibenahi, maka ketika melakukan transaksi akan diarahkan ke halaman transaksi. Di sini kita ada transaction dengan data transaksinya, ada invoice, total data, untuk tanggal, status pembayaran, sama status sama actionnya. Nah, karena tadi belum bisa untuk melakukan transaksi, jadi kita perbarui terlebih dahulu. Untuk kekurangannya mohon bisa dimaafkan. Ini sedikit demo tentang proyek kami. Untuk errornya akan kita perbaiki ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf bila ada salah kata dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.